Ya, oke guys, ketemu lagi dengan gua Mr. P di channel Teknik.com. Ya, oke guys. Ya, gua sering banget denger ya keluhan-keluhan ataupun komentar-komentar dari para netizen, khususnya netizen Teknik.com, coy. Mereka sering banget curhat dan kebetulan gua sebagai adminnya juga, jadi gue baca curhatan-curhatan mereka. Jadi curhatannya tuh berisi mereka sering mengeluhkan baru beli mesin las beberapa bulan, pakainya baru beberapa bulan itu langsung modar, langsung jebol mesin lasnya, coy, atau performanya langsung menurun. Nah, ini banyak banget case yang gue temuin itu, khususnya untuk case mesin las 120 ampere, karena kebanyakan harganya tuh terjangkau ya, coy. Nah, di sini gue akan memberikan video edukasi ke kalian mengenai 3 hal yang harus kalian perhatikan agar mesin las kalian tetap awet dan panjang. Kira-kira apa saja yang perlu kalian harus perhatikan? Langsung aja lu simak videonya, guys. Oke guys, sebelum kita masuk ke video pengujian, di sini gue mau informasi ke kalian. Jadi buat teman-teman yang biasa belanja di Tokopedia, untuk Teknik.com udah ada cabang ya. Mulai dari Jakarta, lalu ada di Bandung, Surabaya, lalu ada di Solo, Semarang, dan juga di Medan, guys. Jadi lebih menghemat ongkir kalian ya. Lalu untuk Shopee juga kita sama, jadi udah ada di 6 cabang ya di kota-kota besar di Indonesia, seperti yang tadi di Tokopedia ya. Jadi mulai dari Jakarta, Bandung, Solo, Semarang, Surabaya, dan juga di Medan. Sangat mempermudah kalian ya dalam melakukan belanja online. Oke, yang pertama ini mengenai duty cycle. Ini banyak banget gua temuin user-user atau para pengguna mesin las, banyak yang belum memahami, banyak yang belum mengerti tentang arti duty cycle. Padahal menurut gua duty cycle ini adalah hal yang sangat vital, coy. Aduh, sangat penting banget supaya menjaga performa mesin tetap jos dan juga awet tentunya. Nah, biar kalian nggak bingung, di sini gua akan share video ilustrasi mengenai duty cycle ya, guys. Langsung aja lu simak videonya, guys. Oke guys, untuk mesin las yang kita pakai adalah Becum A120. Dia punya duty cycle 20% 120, 100%-nya 55 ampere. Nah, untuk duty cycle 20% kita akan uji atau kita tes terlebih dahulu, guys. Kita menggunakan kawat 3,2 ya, jadi sesuai dengan tabel rekomendasi penggunaan elektroda. Nah, 20% ini artinya 2 menit waktu pemakaian dan 80%-nya atau di 8 menit untuk waktu istirahat. Jadi kalau teman-teman pengen geber atau pengen pakai lebih lama di ampere 120, kalian mungkin bisa upgrade mesin lasnya dari yang 120 ampere, mungkin bisa upgrade ke 160 atau bisa langsung ke yang mesin 200 ampere, guys, biar lebih puas pemakaian di ampere 120. Nah, ini untuk penjelasannya ya. Jadi waktu pakai 2 menit, waktu istirahatnya 8 menit. Oke, selanjutnya ini kita akan tes duty cycle yang 60%. Setelannya ada di 80 ampere. Nah, just info aja, untuk duty cycle ini kadang tiap merek itu berbeda-beda ya, guys. Jadi bukan acuan untuk standar yang kita pakai sekarang. Karena ini kita mengacu pada mesin las Becum A120. Nah, yang dimaksud duty cycle 60%, di sini gue bisa jelasin bahwa 60% ini adalah 6 menit waktu untuk pemakaian mesin, dan sisanya 40% atau 4 menit itu waktu untuk istirahat. Biasanya ini untuk penggunaan kawat 2,6 mili ya, di setelan 80 amperan. Oke, dan ini untuk duty cycle 100% di setelan 55 ampere. Kita pakai kawat ukuran 2 mili ya, guys. Jadi untuk penggunaan kawat kalian bisa
cek lagi di tabel elektroda yang kita buat ya di sini. 100% ini maksudnya adalah 10 menit untuk pemakaian mesin dan tidak ada untuk waktu istirahat. Jadi kalau teman-teman pengen geber di mesin 120 ampere, kita rekomendasikan setelannya ini di 55 sampai 60 ampere. Jadi ini setelan yang paling ideal ya guys, untuk pemakaian yang lumayan lama. Oke, untuk poin yang kedua, agar mesin las kalian tetap awet dan juga jos performanya, selain duty cycle, kalian juga harus perhatiin pada saat melakukan pengelasan. Jadi usahakan pada saat kalian mengelas jangan menaruh atau meletakkan mesin ini langsung di bawah terik sinar matahari. Tuh. Kalau kalian biarkan kayak gitu bakalan gawat guys. Mesin bakalan cepet jebol dah, gue yakin. Karena faktor suhu yang ekstrim coy, atau suhu yang panas itu mempengaruhi duty cycle si mesin itu sendiri. Jadi gue mungkin bisa ilustrasiin supaya kalian cepat paham. Misalkan untuk setelan 120 ampere pada mesin las ini contohnya ya, itu untuk duty cycle-nya di 40%. Namun karena faktor suhu yang ekstrim, suhu yang panas, itu bisa menurun lagi dia punya performa duty cycle. Mungkin dari 40% bisa jadi 30, atau mungkin karena terlalu panas bisa jadi 20% coy. Jadi kalau kalian tetap paksain buat ngelas di kondisi kayak gitu, ya gue udah yakin banget mesin akan meninggal. Oke, untuk poin yang ketiga atau poin yang terakhir, hal yang harus kalian perhatikan juga pada saat melakukan pengelasan itu jangan meletakkan mesin las di permukaan ataupun di tempat yang basah coy. Itu kadang gue sering lihat ada beberapa tukang-tukang las ya yang sembarangan kalau naruh mesin las, apalagi waktu saat musim hujan ya, itu kan biasanya masih ada genangan-genangan air dan mereka main naruh aja tuh mesin lasnya dan langsung ngelas gitu. Padahal itu sangat beresiko pada si mesin las itu sendiri dan juga si pemakai coy. Karena resikonya ya itu mungkin bisa terjadi yang namanya arus pendek atau korsleting. Dan bahayanya lagi ya buat si user bisa kesetrum coy. Itu sangat beresiko. Jadi usahain kalau lagi keadaan habis hujan atau permukaan lantai ataupun permukaan tanah itu sedang basah, jangan letakin mesin las kalian buat melakukan pengelasan. Jadi taruh di tempat yang kering ya coy, dialasin lah minimal. Ya oke guys, sebelum gua tutup video ini, gua mau infoin lagi ke kalian mengenai resiko-resiko yang bakal kalian hadepin kalau kalian tetap memaksakan mesin las melebihi standar dari duty cycle. Jadi gua kasih info ini supaya kalian bisa lebih aware lagi, bisa lebih sayang lagi sama mesin las yang kalian punya ya coy. Jadi untuk resiko yang pertama adalah resiko overheating atau panas yang berlebih. Jadi jika mesin las kalian dipaksa terus-menerus menyala, dipaksa terus-menerus untuk bekerja tanpa adanya waktu istirahat atau pendinginan, maka suhu pada mesin bakalan meningkat secara drastis. Nah, resikonya itu bisa mengakibatkan namanya overheating. Dan pasti komponen-komponen internal yang ada di dalam mesin bakalan cepat rusak karena panasnya terlalu berlebihan ya coy. Lalu untuk resiko yang kedua tentunya resiko kerusakan mesin. Jadi penggunaan yang melebihi duty cycle yang sudah ditentukan pabrik dapat mengakibatkan kerusakan permanen pada mesin las. Jadi lu bisa hitung sendiri kalau misalkan ganti komponen-komponen yang vital pada mesin las kan itu harganya nggak murah juga ya coy. Aduh, bakalan puyeng juga dah pada saat servis guys. Keluar duitnya lumayan. Iya. Lanjut untuk resiko yang ketiga, kualitas pengelasan jadi menurun. Jadi pada tingkat pengelasan yang terus-menerus, panas berlebihan dapat mempengaruhi kualitas pengelasan.
Jadi ini bisa mengakibatkan performa dari pengelasan yang tidak konsisten. Contoh misalkan mesin las kalian apinya nyendet-nyendet atau apinya kecil. Terus kawat sering lengket. Nah itu salah satu faktor mesin las yang udah menurun performanya. Dan untuk resiko terakhir adalah bahaya keamanan. Jadi kalau kalian tetap maksain mesin las digunain secara terus-terusan, panasnya juga udah panas yang berlebih, itu dapat meningkatkan resiko kebakaran. Itu ada beberapa case sih yang gue temuin mesin las kebakar ya, karena dia terlalu panas. Karena ini yang ngerugiin nggak cuma diri sendiri guys, yang rugi bukan hanya diri sendiri tapi orang lain juga. Jadi mulai dari sekarang kalian harus paham mengenai resiko-resiko jika kalian menggunakan mesin las melebihi duty cycle. Mungkin itu dulu yang bisa gua sampaikan mengenai 3 hal yang harus kalian perhatikan agar mesin las kalian itu tetap awet, panjang umurnya, dan performanya juga tetap oke ya coy. Nah, di sini karena mesin las yang kita pajang ini adalah mesin las merek Beckum, mesin las yang lagi hangat-hangatnya yang jadi idola baru para tukang-tukang seluruh Indonesia. Di sini gue ada kabar baik bahwa Beckum masih mengadakan promo free hadiah ya. Jadi setiap pembelian mesin las yang 120, 160 dan juga 200 ampere, kalian langsung mendapatkan hadiah berupa kacamata las dan juga jersey dari Beckum coy. Dan harganya juga masih harga promo. Untuk yang Beckum 120 ini contohnya dia masih di harga Rp1.300.000. Gila, kapan lagi lu bisa dapetin mesin las merek Jerman dengan harga yang bisa dibilang cukup terjangkau ini ya coy. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Tetap dukung teknik.com dengan cara like, subscribe, dan juga share video kita. Dan nantikan video terbaru selanjutnya dari teknik.com. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam!